Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati umur dan menikmati kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa kondisi pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini. Tetaplah bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kondisi ini segera berakhir. Begitu juga mari kita untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Ini adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Dibuat dengan model seperti ini karena kita tidak boleh di dalam pembelajaran itu menggunakan sistem tatap muka, melainkan kita untuk saat ini adalah perkuliahan diganti dengan secara virtual ataupun daring atau dalam jaringan. Maka seyogyanya lah kawan-kawan mahasiswi baru harus mengupgrade kemampuan di dalam membuat hal-hal yang bersifat pembelajaran daring. Sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi sekalian, ini merupakan pertemuan pertama, maka tetap ada sebutan ta'aruf, perkenalan di antara kita, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam dan sahabat-sahabat sekalian sebagai mahasiswa di dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar umum. Dia bobotnya 2 SKS. Jadi seluruh atau semua mahasiswa-mahasiswi wajib mengikuti perkuliahan ini. Oke. Ada baiknya saya mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru nanti saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian memperkenalkan diri melalui grup WA kita. Nah, jadi saya mau setiap mahasiswa kamu memperkenalkan diri kamu di grup WA. Artinya saya mengenal kamu dan kawan-kawan juga mengenal dan sudah melihat wajah dari diri kamu masing-masing. Ya tentunya dengan pakaian yang sesuai dengan aturan di kampus secara formal. Misalnya tidak boleh pakai kaos, harus pakai kemeja. Yang perempuan harus memakai jilbab dan lain sebagainya. Oke, Bapak, saya lah. Nama saya Hasmar Hussein
SPDI MPD, alamat di Jalan Om Puna Potar nomor 197, lingkungan 1, Kelurahan Panyangga. Kemudian apa lagi? Alumni saya S1 di IAIN Parang Sidimpuan, masuk 2008, selesai 2012. Kemudian S2 juga di IAIN Parang Sidimpuan, masuk 2013, selesai 2018. Kalau SMA, saya alumninya dari MAN 1 Parang Sidimpuan, 2005 keluar 2008. Saya sudah punya status, saya sudah menikah dengan 2 anak, masih 1 istri, dan tetap akan 1 istri. Oke. Kemudian aktivitas sekarang ya mengajar di IPTS Parang Sidimpuan. Satmingkal itu saya di STAI Pertinu Parang Sidimpuan. Dosen tetap saya di STAI Pertinu Parang Sidimpuan. Nah, kemudian organisasi untuk saat ini diamanahkan menjadi bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parang Sidimpuan dan anggota Komisi Ukhuwah dan Kerukunan Majelis Ulama Indonesia Kota Parang Sidimpuan. Nah, mungkin sekian saja perkenalan dari Bapak atau saya. Hal-hal yang berhubungan dengan pribadi mungkin sudah selesai saya utarakan, dan saya harapkan kepada sahabat-sahabat mahasiswa juga memperkenalkan diri WA. Kamu membuat video perkenalan diri kamu dan kamu unggah di WA group ya. Ini adalah pertemuan pertama. Artinya video itu kamu unggah, maka kamu hadir di pertemuan pertama. Jika kamu tidak unggah itu video, maka pertemuan pertama kamu dianggap tidak ada. Ya. Nah, jadi apa yang kamu perkenalkan diri? Yang kamu perkenalkan pertama kali adalah nama kamu, nama lengkap. Kemudian tempat tanggal lahir. Setelah tempat tanggal lahir, kemudian alamat sekarang, alamat asal, dan alamat kos kalau kamu memiliki kos ya. Kemudian setelah alamat, maka kamu memperkenalkan alumnimu, alum dari mana. Jadi itu saja, 4 item saja yang perlu kamu perkenalkan. Kamu unggah video kamu di WA group. Buktinya kamu mengikuti pertemuan pertama. Jika kamu tidak mengunggah video tersebut, maka sesungguhnya pertemuan pertama kamu dianggap tidak ada ya. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi sekalianlah di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Di dalam setiap perkuliahan
kita memiliki kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajarannya seperti apa? Misalnya, kita harus sepakati bahwa walaupun dalam pertemuannya secara daring, ya kita masuknya harus sesuai dengan roster yang sudah dibuat. Roster yang sudah dibuat. Misalnya kita masuk jam 8, maka saudara-saudari itu sudah standby jam 8 di WA group. Apakah kita hanya menggunakan WA group? Tidak. Nah, karena ini pertemuan pertama, mungkin saya akan menggunakan aplikasi WA group. Tapi setelahnya, minggu-minggu ke depan, 1 hari sebelum hari perkuliahan kita, maka saya akan menginformasikan kepada sahabat-sahabat sekalian aplikasi apa yang kita gunakan. Baik dia melalui aplikasi Google Meet, Zoom, atau Classroom dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pilihkan untuk pendidikan agama Islam, kalau kita mau conference, maka kita lebih baik menggunakan Google Meet bahasa si Piongot. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita sepakati, bahwa tugas atau kegiatan yang ada di pembelajaran daring diselesaikan juga pada saat waktu PAI selesai. Artinya kita kan, contoh, kita masuk jam 8.00 sampai jam 9.20, maka apapun yang berkenaan dengan tugas harus diselesaikan di pukul 9:20. Artinya lewat dari 9.20 maka tugas akan saya cancel, tugas tidak saya akan terima. Nah, kemudian yaitu tadi, kalau memang berat ini perkuliahan daring, maka sesungguhnya ya kita banyakin berdoa lah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, tidak lagi tatap muka secara virtual. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian, adapun yang menjadi pembahasan kita di 1 semester ini, yang pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep Tuhan dalam Islam. Nah, itu adalah topik yang akan kita bahas mulai minggu depan. Saya yang akan menjadi pembahasnya. Kemudian masuk ke pertemuan yang kedua adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. 3. Hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam. Pertemuan keempat, syarat-syarat agama, klasifikasi ciri-ciri agama dan agama Islam. Saya ulangi, syarat-syarat agama, klasifikasi ciri-ciri agama dan agama Islam. Kemudian yang kelima, sumber ajaran agama Islam dan metode-metode berijtihad. Pertemuan keenam, hak asasi manusia, demokrasi, korupsi dalam perspektif Islam. Bahasan seterusnya adalah iptek, seni dalam Islam. Iptek, iman, iptek dan seni dalam Islam. Pertemuan
berikutnya kita akan membahas kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya masyarakat madani. Berikutnya ekonomi dan kesejahteraan umat. Setelahnya kita akan bahas sejarah kebudayaan Islam. Kemudian terakhir kita akan bahas masalah dekadensi moral dan solusi yang ditawarkan oleh Islam. Yang barusan Bapak sebutkan itu adalah topik-topik pertemuan kita, topik-topik pembelajaran kita yang akan kita bahas satu semester ini. Topik-topiknya itu adalah garis-garis besar. Jadi garis-garis besar ini nanti akan kita rinci menjadi pembahasan-pembahasan yang spesifik. Misalnya kita bahas tentang keimanan dan ketakwaan. Maka saudara di sana membahas apa itu iman, pengertian iman, apa itu pengertian takwa, apa itu wujudnya iman, apa itu proses terbentuknya iman, atau hubungan iman dan takwa. Ini adalah hal-hal spesifikasi dari pembahasan keimanan dan ketakwaan. Maka untuk mengetahui hal-hal spesifikasi terkait dengan judul tersebut, banyaklah membaca buku. Banyak referensi-referensi saudara-saudari terkait dengan judul. Artinya kita juga akan membuat makalah Kosma. Berapapun orang yang ada di grup ini silakan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya itu setelah saya sebutkan tadi topik-topiknya, pertemuan pertama dan kedua itu saya yang jelaskan. Pertemuan ketiga dan seterusnya bagilah. Artinya kita ada di sini 15 topik. Bagilah itu kepada orang-orang, ataupun kalau lebih orangnya silakan buat dalam bentuk kelompok. Kalau dia kurang orangnya dalam bentuk kelompok, silakan per individu buat. Nah, jadi dalam hal inilah yang disebut dengan makalah. Penilaiannya itu 15% dari 100%. Itu adalah tugas-tugas pribadi. Nah, jadi dalam penilaian perkuliahan kita bagi 100%. Jadi 10% saya kasih kepada kehadiran atau keaktifan. Jadi kehadiran keaktifan 10% nilainya. Jika kamu hadir dalam semua pertemuan, maka 10% merupakan hakmu. Sudah. Kemudian 15% itu adalah tugas makalah. Jadi di pertemuan ketiga sampai pertemuan terakhir tadi yang saya sebutkan topiknya, kamu ditugaskan untuk membuat makalah. Makalah ini nanti akan kamu presentasikan melalui video conference dengan aplikasi Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya. Jadi kita akan secara langsung mainnya. Mungkin karena ini adalah pertemuan pertama, tak usahlah secara langsung. Yang jelas saya kasih link YouTube dari video ini. Itu kamu tonton dan kamu lihat. Kalau perlu subscribe, ya kan? Oke. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, jadi itu tadi adalah kontrak perkuliahan. Kemudian
penilaian tadi sudah saya sebutkan 10% untuk kehadiran, 15% untuk tugas makalah. Kemudian nanti 10 tambah 15 berapa? 25 ya. Kemudian ada kuis. Kuis nanti akan saya kasih di tengah-tengah perkuliahan atau di tengah-tengah di kelang antara topik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena jadwal waktunya tentatif, tidak saya sebutkan. Jadi kuis ini 10%. Artinya di kuis ini akan ada pertanyaan terkait dengan materi-materi kita sebelumnya, dan itu saya buat nilainya 10%. Nah, 10, 15, 10 berarti sudah 35%. Kemudian ada ujian mid semester 25%, dan ujian akhir semester itu selebihnya. Maka dari berbagai komponen penilaian ini, saya harapkan saudara harus aktif supaya tidak ada yang ketinggalan. Artinya kalau kamu tidak ikut kuis saja, maka hilanglah 10% dari 100% nilai kamu. Sudah? Nah, maka untuk pertemuan pertama kali ini, jangan lupa bukti kamu hadir adalah kamu harus mengunggah video perkenalan kamu ke WA group. Karena dalam Al-Quran juga diutarakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim. Wahai manusia, wahai ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya diciptakan kamu semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bersuku-suku. Saya marga Batak, Rahab, saya Rahab. Dan kamu pun harus bangga dengan suku. Bangga dalam arti bukan merendahkan suku yang lain. Bangga artinya kita harus tetap mengupgrade. Kalau sudah kita berilmu, sudah bisa kita aplikasikan, maka sesungguhnya itu akan meninggikan derajat kita daripada yang tidak mengaplikasikan ilmu tersebut. Ya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bangsa kita apa? Bangsa Melayu, ya kan? Bangsa Arab, bangsa ras Mongoloid. Nah, itu bangsa. Ada yang hitam, ada yang putih. Bukan hitam ya. Hitam itu sudah seperti warna apa dia? Warna hudon. Tahu hudon? Bukan itu hitamnya. Gak ada kulit manusia yang hitam. Gelap ada. Gelap. Putih pun kulit manusia tak ada yang putih. Kalau putih ya, macam whiteboard lagi putih. Tak ada. Maka yang ada adalah kuning langsat. Nah, ya. Kan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita seperti itu. Karena seandainya jika Allah menginginkan kita untuk homogen, satu jenis, maka Allah pasti bisa. Allah menciptakan semua laki-laki di dunia ini, pasti bisa. Begitu juga Allah mau menginginkan perempuan pengisinya di dunia ini juga bisa. Ya kan? Nah, jadi itu sudah sunnatullah, perbedaan-perbedaan yang ada di
di dunia ini, tak usah dipaksakan. Oleh karena itu, karena sudah banyak perbedaan, maka bagaimana caranya diversity in unity. Perbedaan itu menimbulkan kesatuan. Jadi karena kita manusia yang berbeda-beda, latar belakangnya, tabiatnya, perangainya, dan lain sebagainya, maka tujuan ayat tersebut bukan memuliakan salah satu suku, bukan memuliakan salah satu bangsa, melainkan apa katanya? Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu itu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling bertakwa, itulah dia yang menjadi pemenang. Takwa mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, salah satu aplikasi dari surah Al-Hujurat ayat 10 tadi, sahabat-sahabat sekalian harus mengunggah video perkenalan saudara-saudari. Tujuannya apa? Agar saya kenal, agar saya tahu. Kemudian kawan-kawan yang juga yang belum kenal dengan saudara, dia menjadi kenal. Artinya kan dalam grup ini kita adalah satu keluarga, one family, satu keluarga. Jadi di dalam satu keluarga itu ada ayah, struktur keluarga lah. Jadi dia mengambil peranan masing-masing, ada kosma, ada mahasiswa, ada yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, mungkin inilah video pembukaan dari Bapak. 1 minggu ke depan ya, kita akan gunakan aplikasi secara langsung. Jangan lupa bahwa ini adalah pertemuan pertama kita. Kamu unggah video perkenalanmu bahwa kamu itu adalah bagian daripada kelas ini, dan itu menandakan kamu hadir di pertemuan pertama. Tak ada tugas, tak ada yang lain, tapi itulah buat video kamu perkenalannya itu janganlah pala singkat-singkat kalian buatlah 1-2 kalimat, 1-2 patah kata. Kalau kamu sudah dikatakan mahasiswa itu mahal loh, mahal. Siswa lah kan, siswa itu pola pikirnya dalam pembelajaran. Siswa masih teacher center itu guru pusat segalanya, guru pusat pengetahuan. Tapi kalau sudah mahasiswa modelnya beda, student center. Kamu itulah pusatnya. Kalau saya hanya mengarahkan supaya jangan terlalu jauh kali larinya. Itulah fungsi saya, artinya meluruskan saja. Oke ya, demikian saja video ini. Mudah-mudahan kamu paham dengan apa yang menjadi pembelajaran di video ini. Saya akhiri dengan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.